Dari Grand Galaxy Bekasi, PT bersama Kita Bisa Networks mempersembahkan sebuah acara yang luar biasa. Business Opportunity Presentation Guardline Reborn. Bapak dan Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Berikan aplaus yang meriah. Kita sambut Master of Ceremony kita yang luar biasa, Bapak Mardani MLC. Ayo Bapak Ibu, tepuk tangan kita. Oke, boleh tangan ke atas nih. Yes. Mantap. Sambil senyum-senyum Bapak Ibu. Bayangkan kita sehat, awet muda, uangnya banyak sekali banyak. Amin. Menghampiri kita semua. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara BOP sekaligus acara seminar kesehatan yang begitu luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banget Bapak Ibu sekalian, kita bisa hadir ya, berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka ingin mendapatkan informasi yang sangat bagus sekali tentang kesehatan Bapak Ibu. Ini ibunya dua ya, yang lain bawa semua. Belakang adik-adik kita ya, yang luar biasa. Oke, alhamdulillah terima kasih banget sekali lagi, terima kasih banget Bapak Ibu sekalian ya. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk lebih kita diberkati oleh Yang Maha Kuasa Bapak Ibu sekalian, boleh kita menundukkan kepala Bu sekalian, menundukkan kepala, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar acara kita pada hari ini berjalan lancar tanpa kurang sesuatu apapun, penuh berkah, dan sebulan dari acara ini kita mendapatkan manfaat yang besar, sehatnya juga dapat, dan potensi income yang besar, jutaan, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran bisa kita dapatkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, boleh kasih tepuk tangan untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian, hari ini betul-betul sangat luar biasa. Kalau lihat dari wajah-wajahnya ini selalu ceria nih ya, bapak-bapak semua. Ibunya walaupun cuma berdua nih, senyumnya tidak kalah dengan bapak-bapak yang banyak. Ya, oke, kasih aplaus lagi buat semuanya. Bapak Ibu sekalian, mohon izin, saya mengajak kerjasama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang bawa alat komunikasi mohon di nonaktif, digitarkan saja, tidak usah di nonaktifkan. Barangkali ada informasi yang masuk yang sangat urgent, sangat penting, supaya kita bisa Bapak Ibu bisa lihat ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, tidak berlama-lama Bapak Ibu sekalian, kita langsung percepat saja karena sudah jam 1:30 ya. Bapak Ibu sekalian, di sini ada yang dari Bekasi, yang mana dari Bekasi boleh katakan? Oke, dari daerah Depok ada Depok? Oh, dari Jakarta ada Jakarta? Jakarta luar biasa kok. Dia ada 1.000 orang luar biasa.
Oh iya, ada nih. Ada abah saya yang luar biasa Martin dari Sukabumi. Katakan dong, Sukabumi. Mantap, luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di PT Bersama Kita Bisa Network ini ada sebuah budaya yang sangat bagus sekali memotivasi agar kita sehat. Secara fisik kita sehat, psikologi kita sehat, dan secara finansial kita pun bisa sehat ya. Jadi kalau saya sapa Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Jawabnya luar biasa ya. Dan Bapak Ibu harus sambil kepalkan tangan Bapak Ibu seperti ini ya, seperti ini. Dan boleh sambil nanti berdiri. Kenapa? Sambil aja perhatikan siapa yang masih ada penyakit rematik, asam urat. Jadi kalau masih luar biasa gitu ya tadi berarti masih asam urat ya. Tapi kalau luar biasa sambil tersenyum lebar, tandanya sudah sehat betulan, insya Allah income-nya pun tambah sehat ya. Boleh kita coba ya? Boleh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Keren dahsyat ya. Di sini Bapak Ibu ada jurinya nih, senior saya namanya Bang Fahmi. Bagaimana Bang? Udah oke belum Bang? Luar biasa. Sudah sehat semua? Udah diri semua. Enggak ada semurat, enggak ada rematik. Luar biasa. Berarti sudah siap kita mulai ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, tidak berlama-lama ya. Acara pada hari ini akan dipandu oleh langsung Pak Dirut ya, Pak Direktur Utama kita yang akan menjelaskan betapa pentingnya sehat Bapak Ibu sekalian. Oh iya, selamat datang untuk Bapak yang hadir. Semangat ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian, ini sangat berguna sekali untuk diri kita, keluarga kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita semuanya agar bisa sehat Bapak Ibu sekalian. Dan yang lebih keren lagi, pun kita bisa sehat secara finansial. Bapak Ibu mau semuanya? Mau? Yang keras dong suaranya. Bapak Ibu mau semuanya? Boleh angkat-angkat katakan saya ya. Bapak Ibu mau semuanya? Siapa yang mau? Ulangi lagi, siapa yang mau? Satu lagi, siapa yang mau? Satu lagi, siapa yang mau? Tidak tahu lagi. Langsung saya panggil sesi luar biasa, ilmunya luar biasa. Beliau konsultan yang sangat luar biasa akan membawakan informasi yang dahsyat. Siapa kalian? Kasih aplaus yang luar biasa sambil berdiri Bapak Ibu sekalian. Ya semangat jawabnya, ayo. Berdirinya yang bagus. Atau kamu yang semangat. Sebelum semangat, mudah-mudahan akan memberikan informasi. Siapa dia? Bapak Andre. Bapak Ibu, Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Memang luar biasa ya. Oke, Pak Mardhani tadi udah jelasin banyak hal kenapa kita luar biasa. Karena ini hari Sabtu akhir pekan. Orang biasanya gunakan akhir pekan ini waktunya untuk istirahat bersantai ya. Tapi kita memutuskan hari ini akan manfaatkan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan saya yakin Bapak dan Ibu, Anda pulang hari ini akan membawa sebuah manfaat dan berkat untuk keluarga dan untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Silakan sekali lagi buat Anda. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara kita hari ini ya akan saya buka dengan satu paradigma ya tentang sehat, sehingga kita nanti paham ya kenapa orang menjadi sakit. Dan akhirnya kita juga tahu kenapa orang bisa menjadi tua. Bapak Ibu tahu kenapa orang menjadi tua? Tambahnya usia. Tambah usia ya, tambah usia tambah tua. Tapi maksud saya adalah ada orang yang usianya 50 tahun tapi tampilannya seperti 80 tahun. Ada nggak? Ada. Di luar sana. Ya, di ruangan ini malah kelihatannya muda-muda semua. Ya. Baik. Kenapa orang sakit? Ini kan selalu jadi pertanyaan. Ya. Memang sih takdir, Pak. Ya, kalau udah takdir kan nggak bisa ditolak. Bisa nggak takdir ditolak? Nggak bisa. Nasib, Pak. Udah nasibnya sakit. Nasib bisa dirubah? Tidak bisa. Ya. Tapi kita bicara secara ilmiah. Kenapa orang sakit? Orang sakit karena ya melemahnya sel-sel yang ada di tubuh. Itu jawabannya Bapak Ibu. Nah, konsep ini nanti akan
membuat ya suatu pemahaman baru buat Anda semua, sehingga ke depan kita semua akan berpikir tidak akan pernah diturunkan suatu penyakit. Betul? Kalau tidak diturunkan juga obatnya. Tepuk tangan dulu untuk Oke. Baik. Nah, 2000 tahun yang lalu ya itu di Yunani. Ya, di Yunani itu ada seorang filsuf ya, Hippocrates, yang mengatakan bahwa semua penyakit itu sebagian besarnya itu berasal dari usus yang kotor. Itu teori, ya. Jadi belum tentu benar. Kedokteran modern ini menguji. Di Amerika dikumpulkan 100 orang yang sakit tulang, sakit persendian, rematik, artritis, osteoporosis, pengapuran, pengerobosan tulang, yang cedera. Jadi semua yang sakit tulang, ya, yang jalannya udah susah, yang dibengkokkan kaki jari udah nggak bisa, ya. Berapa orang? 100 orang. Nah, apa yang dilakukan terhadap 100 orang ini? Mereka tidak ada yang diobati satupun. Tidak ada yang diobati. Hanya dibersihkan ususnya saja. Ya. Dan apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Dari 100 tadi, 90 orang sembuh total. Terbukti teorinya? Terbukti, ya. Kalau kita bicara secara sunnah, secara muslim, maka kita juga akan paham bahwa Rasul sendiri mengatakan apa? Sumber penyakit itu dari perut. Ya, sama ya, perut usus sama ya. Nah, secara Islam itu ada. Berarti kita muslim harusnya mempercayai itu. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi masalahnya tidak banyak dari kita yang betul-betul mengikuti sunnah ini. Karena Rasul setiap 3 bulan dia melakukan pembersihan usus. Kita berpuluh-puluh tahun ususnya dibiarin kotor. Itulah sebabnya kenapa kita banyak yang sakit. Ya. Nah, jadi kalau itu sudah diuji dan sebenarnya sudah diketahui beribu-ribu tahun yang lalu, ya. Dan diuji juga secara kedokteran modern. Dan itu juga ada secara ajaran agama, ya. Baik, kita lanjut Bapak dan Ibu. Secara normal, ya, kita kalau bisa melihat anak cucu kita hari ini yang masih kecil-kecil, ya, begitu riang, begitu gembira, jarang sakit, betul nggak Bapak Ibu? Jarang sakit, ya. Kenapa? Jawabannya itu tadi, bahwa sel-selnya masih kuat. Ketika sel-sel melemah, maka orang akan jadi sakit, ya. Itu yang menyebabkannya. Nah, ketika bertambah usia 40-45 tahun, orang mulai sakit-sakitan. Bahkan sekarang ini usia 20-30 tahun sudah mulai sakit-sakitan. Coba lihat Bapak Ibu, anak-anak kita, ya, ponakan kita, umur 20 sudah pada sakit mah, betul nggak? Zaman dulu nggak ada yang seperti itu, ya. Yang sakit asam urat, kolesterol, wah luar biasa. Jadi bukan lagi 40-45. Kalau kayak kita ini udah 5-50 ini ya, kita nggak usah tanyain lah ya. Udah banyak tabungannya, ya. Udah macam-macam, ya. Oke. Jadi ketika usia 40-45, mulai diantaranya susah buang air besar, mulai perutnya membuncit. Kalau nggak membuncit, sendinya linu-linu, nyeri, kesemutan, malam-malam bangun, kok kebas, mati rasa. Jangan sepelekan di antara ciri-ciri mau stroke. Jadi jangan disepelekan, karena itu ada kemungkinan penyumbatan dan masalah saraf. Ya, jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu kita harus segera waspada, ya, dan jaga kesehatan kita, Bapak dan Ibu. Apalagi asam urat, wah ini paling banyak nih asam urat, ya. Cuma itu tadi di ruangan ini nggak ada, karena rata-rata yang kena asam urat itu ya di luar sana, Bapak dan Ibu. Tepuk tangan sekali lagi untuk darah tinggi, ya, mudah lelah, mudah lemas, kok nggak ada tenaga ya? Hilang tenaga aja, padahal udah makan, ya. Nah,
baru bangun tidur tapi masih lemes, nggak ada tenaga. Ya, kemudian susah tidur dan sebagainya. Kalau ini terjadi Bapak dan Ibu, maka ada kemungkinan ususnya sudah kotor. Jadi kalau ciri-ciri sudah muncul, ada kemungkinan ususnya ya. Baik. Apa yang menyebabkan usus kita kotor? Makanan kita saat ini ya enak-enak semuanya, tapi beracun. Kenapa beracun? Karena banyak mengandung pengawet, banyak mengandung pewarna, micin dan sebagainya. Dan 3 hal yang harus kita jaga Bapak dan Bapak. Usianya udah ini hampir rata-rata mendekati sepuh semuanya. Ya, 3 hal yang harus kita jaga. Pertama, karbohidrat. Nasi, tepung-tepungan itu nggak boleh over. 1 hari cukup 1 piring. Cukup 1 piring? Cukup. Tadi saya lihat tadi di bawah pada nambah jadi ada yang buang piring. Nah itu baru 1 kali makan. Gimana kalau malamnya? Wah, saya yakin malamnya malah nambahnya lebih makan ya. Oke? Karena ideal kita tuh hanya butuh sedikit. Ya, coba aja lihat orang karena makan 1 potong roti aja cukup. Kita makan kalau nggak naik tuh nasinya berarti nggak jauh dari. Nggak tinggi tuh nggak makan nggak enak. Oke, jadi yang pertama apa? Karbohidrat. Yang kedua lemak. Yang ketiga gula-gulaan. Semuanya itu Bapak Ibu ada di makanan kita setiap hari. Ini harus kita jaga karena ini akan mengotori dinding usus kita. Ya, jadi nanti dinding usus kita, ya, yang di dinding itu ada kayak bulu-bulu halus kecil. Itu disebut fili-fili. Nah, bulu-bulu ini itu mudah lengket kotoran-kotoran usus kita. Bayangkan usus kita panjangnya 12 meter untuk yang laki-laki, dari 10 sampai 12 meter. Ya, 6 meter usus kecil, 6 usus kecil dan 6 meternya usus besar. Bayangkan berapa banyak yang bisa lengket di permukaannya. Kalau Anda ingin tahu Bapak dan Ibu, ada yang sampai 5 kilogram. Jadi jangan bangga ya. Bangga ya. Pas minum sedikit, PAB-nya 10 kali. Kena 10 kali, sekali keluarnya berapa? 2 mangkok. Penuh itu toiletnya nggak bisa disiram. Ada yang seperti itu? Hampir semua kayaknya. Hampir semua. Coba kita hitung. 7 kali, 5 kali, 10 kali 2 mangkok. Berapa banyaknya Bapak dan Ibu selama ini mengendap di usus kita yang tidak bisa keluar. Dan itu tidak bisa keluar. Mau ada apapun tidak bisa keluar. Anda minum air putih banyak nggak bisa. Minum fiber ini selama ini nggak keluar. Makan banyak buah pun nggak keluar. Kenapa? Karena sudah mengeras. Nggak bisa. Bahkan ada juga minum sedikit dan buah saset nggak keluar juga. Ada Bapak Ibu, saking udah mengerasnya. Begitu dia minum saset kelima, penuh toiletnya, ada batai pita-pita keluar. Itu membuktikan kerak usus itu luar biasa mengeras. Dan itu menutupi dinding-dinding usus kita. Jadi apa yang kita bawa selama ini kalau belum detox Bapak dan Ibu? Anda imajinasikan BAB Anda. Seminggu nggak keluar baunya kayak apa? Kalau 10 tahun nggak keluar gimana? Bayangkan itu 20 tahun. Nah itulah yang menyebabkan kita sakit Bapak dan Ibu. Ya, sekali lagi tepuk tangan dulu untuk Anda semua Bapak dan Ibu. Ini sehat. Jadi bulu-bulu anduk yang ada di dinding usus itu seperti ini. Bayangkan, indah ya. Kayak melihat anemal laut, tanaman laut apa? Yang di lautan ini kayak kita senang banget lihatnya itu. Ya, yang kayak tumbuhan karang ya. Rumput laut. Indah sekali. Usus kita Bapak dan Ibu. Inilah yang harus kita jaga Bapak dan Ibu. Ya, tapi ketika kerak itu dibiarkan bertahun-tahun, ya, maka yang indah tadi menjadi suram dan sakit. Kasihan. Ketika dia sakit, maka dia tidak bisa lagi menyerap nutrisi yang baik, yang sehat itu secara sempurna.
Itulah sebabnya kita makan yang bergizi pun kok kulitnya tetap suram, gatal-gatal, penyakitnya tambah banyak karena vili-vilinya sakit kotor. Harusnya kenapa tadi Bapak dan Ibu? Semestinya indah. Mau nggak vili-vilinya indah? Harusnya ya. Ternyata kalau dinding usus kita itu indah, kita sehat. Tapi kalau udah seperti ini, semua penyakit datang ya. Nah, kalau kita lihat dari jauh seperti apa? Kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Ini yang kotor tadi. Inilah yang bersih. Anda minum Slim Fit tiap hari, ya dia begini. Nggak pernah minum Slim Fit seperti ini. Dan khusus mereka yang kanker, kalau udah stadium 3-4, atau yang asam urat parah, maka keraknya itu kayak baju Pak Mardhani ini, hitam pekat. Ada nggak yang waktu minum Slim Fit yang keluar hitam? Itu menandakan itu udah puluhan tahun melekat di Yesus. Kalau ada Pak, ucapkan alhamdulillah, keluar juga. Yang selama ini bikin masalah ya. Jangan sampai komplain. Ada juga kemarin aja datang ke bank ketemu, saya nggak mau Pak minum Slim Fit. Kenapa? Setelah minum Slim Fit saya berak-berakan. Oke. Wah itu kalau itu saya nggak tahu, nggak bisa ngatasinnya. Ya, apalagi disuruh balikin mau. Lemes lah tuh Pak. Hah? Lemes lah kalau mau pakai BAB. Udah begitu 5 kali 10 Nah, kali. nanti tanya ke teman-teman Pak, katanya nggak lemes Pak. Nggak lemes. Jadi gini, lemes tidak lemes itu tergantung yang keluar apa. Kalau yang keluar itu racun, maka dalam hitungan beberapa detik aja tubuh kita, yes, nyaman, enak, enteng, betul nggak? Bapak Ibu coba. Tapi kalau yang keluar itu adalah makanan yang baru kita makan, orang diare, disentri, maka dia akan lemes Pak. Karena yang keluar itu nutrisi. Oke ya, jadi semakin parah penyakit seseorang, maka kerahnya itu akan semakin hitam dan gelap, menandakan sumber penyakit itu dari situ, Bapak dan Ibu. Nah, kalau Anda sudah rutin, maka warnanya itu indah ya, benar nggak indah? Karena kuningnya kuning segar gitu ya. Kuning segar hijauan, itulah luar biasa ya Slim Fit. Sekali lagi, baru Slim Fit. Oke, nah ketika khusus kita kotor, maka kita akan merasakan efek yang tadi itu. Susah buang air besar. Kenapa Bang? Karena ketika ini menutup dengan ini kerannya masih oke. Kalau yang hitam itu, ya, kalau yang hitam tadi itu dinding usus seperti dah mati. Kelenjar-kelenjar dinding ususnya itu ada lapisan sebenarnya melapisi namanya mukosa, lapisan lendir. Lapisan lendir ini fungsinya membuat BAB kita lancar. Nah ini udah nggak ada. Makanya orang-orang yang ususnya kotor, BAB-nya bisa setengah jam. Bukan hanya setengah jam, kadang-kadang ngedannya nggak keluar juga. Udah nggak dapat keluar. Apa akhirnya yang keluar? Yang keluar akhirnya apa? Ambeien yang keluar. Wasirnya yang keluar. Ya, karena orang wasir itu karena 3 hal. BAB-nya keras, oke, ngeden, ya, kurang serat, jadi tidak elastis pembuluhnya. Dan dia pasti ambeien. Ya, makanya pada banyak yang bingung tuh, banyak yang datang ke sini, datang ke ruangan saya, Pak Andre, gimana sih Pak? Saya sembuh Pak, ambeien saya sembuh Pak. Oke. Biasanya kalau saya dengar itu saya nangis, netes kan mata, karena terharu. Kenapa? Kok bisa sembuh ya Pak? Nah kenapa bisa sembuh? Jawabnya yang 3 tadi. Apa tadi yang 3? BAB-nya lunak, tidak ngeden, pembuluh darahnya hasil kembali, sembuh. Nggak butuh waktu bertahun-tahun, nggak perlu dipotong-potong. Dan saya kaget ketika buka data di Indonesia itu saat ini kurang lebih ada sekitar 18 juta orang yang ambeien tercatat. Nah, jangan-jangan beberapa yang datang hari ini pun pernah ambeien, saya yakin, ya. Oke, tapi nggak usah khawatir ya, karena itu bisa terbantu sembuh dengan
sleeping. Ya, oke. Jadi susah BAB, cepat lelah. Cepat lelah ini karena metabolismenya turun, infeksi usus. Nah, itu makanya tadi banyak yang sakit mah, ya, GERD, sakit usus, kanker kolon dan sebagainya. Ya, itu mudah dijelaskan Bapak dan Ibu. Ya, dengan selingkuh kadang nggak usah belajar. Kalau ada yang sakit mah, apa yang harus kita lakukan? Paksa aja minum selingkuh. Tapi itu aja dia. Dia nggak perlu jelasin. Kenapa saya jelaskan ini pada Anda semua, Bapak dan Ibu? Karena Anda semua adalah agent nanti di lapangan. Ketika nanti ada orang yang bertanya, Anda tidak bisa jawab, Anda kebingungan. Betul? Tapi kalau ada yang sakit, Anda paksa aja. Paksa minum. Insya Allah itu satu box doa. Insya Allah itu sembuh. Ya, dan sembuhnya bukan hanya sekedar hilang. Sembuhnya total. Yang paling penting adalah kalau udah sembuh, apa yang paling penting kalau udah sembuh? Berbagi tidak dan jangan penyakitnya balik lagi. Yang paling penting. Ya, contoh gini, saya stroke Pak, udah terima kasih Pak Andre, saya sudah sembuh stroke-nya. Kalau saya sih sederhana ngomong, betul Bapak sudah sembuh, Ibu sudah. Iya Pak, udah sembuh. Bagi saya yang penting satu hal, jangan stroke lagi. Betul? Kalau stroke kedua apa saya nggak tahu jawab ya. Itu bisa lebih parah. Terus gimana caranya supaya jangan stroke lagi? Rutinlah minum. Tepuk tangan lagi. Ini memang luar biasa ya. Jadi banyak sekali penyakit yang nanti bisa diatasi seperti sakit kepala yang terus-menerus ada di antara keluarga kita. Kok sakit kepalanya nggak berhenti ya? Hari ini minum obat ke dokter, hilang sakit kepalanya. Ternyata yang hilang itu bukan sakit kepala, hanya nyerinya saja. Besoknya sakit lagi, beli lagi obat, sehingga ada di rumah itu koleksi macam-macam merek obat sakit kepala. Yang sakit mah macam-macam koleksi obat sakit mah, mulai dari yang tablet, yang cair, yang buah korma, yang apa ya. Tapi sakitnya tidak hilang-hilang dan tidak pernah sembuh-sembuh. Kenapa? Karena kita kebanyakan Bapak dan Ibu tidak mengobati sumber penyakitnya. Kita hanya mengobati rasa dan gejala sakitnya saja. Nyeri-nyeri diurut-urut, betul-betul dikasih balsam, hilang nggak? Ya mungkin sementara hilang, besoknya ya udah segitu aja selamanya. Minum obat penhilang nyeri, pada sumbernya tidak pernah dibenahi. Ya, itu yang menjadi persoalan. Ya, jadi apapun akhirnya penyakit ini tidak akan pernah hilang akhirnya, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Oke, kalau begitu bagaimana selingkuh bisa membantu penyembuhan tadi? Apa rahasianya? Sebenarnya kalau hari ini saya panggil ke depan, siapa yang sudah merasakan manfaat selingkuh? Semua yang sudah minum di ruang ini pasti akan katakan, saya yakin. Karena jarang sekali yang komplain. Komplain itu tadi aja tuh, ya. Apa biasanya? Pak, balikin Pak, BAB saya. Banyak. Ya. Ada nggak di ruangan ini yang sudah merasa sebelumnya kram-kram tangannya, lalu sekarang tidak? Boleh katakan? Ada pasti, ya. Oke. Ada nggak yang merasakan selama ini susah tidur, sekarang tidurnya enak? Wah, ada juga. Oke, ada yang lain nggak, teman-teman? Boleh tahu? Sakit pinggang. Asam urat. Kalau Bapak? Asam lambung. Asam lambung. Oke, ada yang lain? Asam urat Pak, asam urat. Asam urat. Asam urat, kolesterol. Kolesterol. Oh, luar biasa. Ada yang lain? Oke. Nah, itu juga bisa loh. Nanti kita jelasin. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian ya, banyak sekali yang bisa disembuhkan. Sehingga silakan Pak, depan Pak, tempatnya udah disiapin. Oke, jadi apa? Kebanyakan orang datang ke sini akhirnya bukan menanyakan ini untuk apa. Yang terbanyak datang itu adalah, kok saya bisa sembuh Pak? Itu aneh. Itu aneh. Kayak Bapak tadi, kok asam urat tes, tapi saya yakin udah banyak berobat kan Pak?
Udah muter obat dulu. Pasti nggak kemana-mana berobat. Itu membingungkan. Kemana-mana udah berobat kok minum ini? Minumannya jus jeruk seger lagi gitu. Udahlah enak ya, sembuh. Alhamdulillah Pak. Itu pasti membingungkan. Nah, jadi orang-orang datang itu rata-rata bertanya, kok bisa? Contoh, ini satu contoh Bapak Ibu. Suatu waktu itu ada datang ibu-ibu ke sini dari depan, kayak lari-lari. Mana Pak Andre? Pak Andre? Kenapa ya? Oh, kami. Pak Andre mana? Tolong jelasin, saya bisa melihat. Jadi ini gula darah yang ber-600. Dan makanya sudah tidak bisa melihat jarak 1,5 meter. Tiba-tiba setelah minum, tahu berapa saset? Satu saset. Luar biasa, dia bisa melihat. Kalau obat saya yakin tidak bisa. Karena ini bukan obat. Karena dia membersihkan. Ketika usus bersih, maka darahnya bersih. Ketika darahnya bersih, pembuluh darah menjadi lancar. Penyerapan nutrisinya bagus. Mata tadi yang kabur menjadi terang kembali. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, supaya Anda punya gambaran lebih komplit ya, lengkap. Ya, Bapak dan Ibu. Saya gambarkan penampang usus halus itu saya besarkan. Ini saya anggap saya gede ini. Oke? Tadi di dinding usus itu ada apa? Dinding itu rambut-rambut kecil yang fungsinya untuk menyerap nutrisi. Nah ini ketutup oleh apa tadi? Kerak tadi yang gambarnya udah Bapak lihat semua. Kerak ini jangan gambarkan ini kerak makanan yang kita punya ya. BAB. Kebayang nggak BAB kita? Kayak apa baunya? Kalau puluhan tahun, mantap ya. Mantap. Isinya apa nih? Bakteri pembusuk, jamur pembusuk, parasit. Ini merupakan sarang dari parasit juga. Macam-macam parasit, cacing-cacing kecil, bakteri, ya, jamur pembusuk. Semua bakteri dan jamur pembusuk itu menghasilkan racun. Contoh, Bapak dan Ibu, Anda misalnya biarkan daging beberapa hari, itu baunya busuk nggak? Dan hati-hati itu tidak boleh dimakan. Jadi banyak macam-macam bakteri masuk, salmonella dan sebagainya, dan dia menghasilkan racun. Kalau itu dimakan, kita bisa meninggal. Begitu saking parah. Ya, silakan. Kalau ada bapak-bapak yang mau ganti, lebih boleh. Nah, oke. Ya. Baik. Oke, saya ulangi. Ini kerak tadi, isinya apa, Bapak dan Ibu? Masih ingat? Bakteri, jamur pembusuk, parasit yang menghasilkan racun. Racun ini racun yang boleh kita katakan sangat berbahaya, ya. Dan racun ini dengan secara otomatis, ini tadi ada apa tadi? Bili-bili, ya, bili-bili. Ini otomatis menghisap. Apa yang akhirnya dihisap? Racun tadi. Seharusnya bili-bili tadi biar apa? Nutrisi. Tapi sekarang nutrisinya nyantai aja lewat. Sedikit akhirnya yang terserap. Kita makan yang terserap sedikit. Yang duluan terserap apa? Racun. Ditambah lemak itu mudah lengket ke kotoran. Makanya lemak yang duluan terserap sama racun-racun. Di dalam tubuh racun itu disebut radikal bebas. Radikal bebas ini Bapak dan Ibu itulah yang melemahkan, mematikan sel-sel tubuh kita. Nah, saya tadi ada pertanyaan. Kenapa orang menjadi sakit? Kenapa orang menua? Karena ada juga yang usianya 60 ya Pak? 70 tapi kayak 50. Ini kayak Bapak, boleh beli nggak? Boleh beli nggak? 70 kayak usia 50. Oke. Nah, jadi maksud saya adalah bukan orang bertambah tua, tetapi kenapa ada orang yang usianya tua tapi kelihatan muda? Kenapa ada orang yang tua kelihatan muda dan yang muda kelihatan Tua. Apa yang membuatnya berbeda? Kenapa ada yang sakit, ada yang sehat? Kenapa berbeda? Jawabannya adalah berapa banyak racun yang ada di dalam tubuh kita. Itu jawabannya. Kalau kita bisa kurangi racun yang ada dalam tubuh kita,
maka kita akan selalu muda dan sehat. Luar biasa. Itu rahasia yang pertama. Nah, karena itu kalau itu selalu detox setiap minimal 3 bulan. Jadi kalau bisa setiap hari kan pasti lebih oke. Karena bersih terus, nggak ada racunnya lagi. Ya, minimal itu 3 bulan. Nah, kita bukan minimal 3 bulan. Puluhan tahun tidak pernah dibersihkan. Ya, oke ya. Jadi udah tahu ya, kenapa orang sakit, kenapa orang cepat menua? Apa jawabannya tadi? Karena banyak racun di dalam tubuh. Terus apa yang membantu sel-sel tubuh tumbuh? Apa yang membantu supaya orang lebih sehat, mudah, cepat recovery selnya, tubuhnya? Jawabannya adalah antioksidan. Ya, ini kita belajar sedikit masalah medis ya. Gak apa-apa. Kenapa? Saya tahu Bapak dari Busman itu jadi agent, jadi leader, jadi konsultan di tengah masyarakat. Makanya penting kita tahu yang seperti ini. Ya, jadi antioksidan itu apa, Pak? Antioksidan itu adalah zat-zat yang sangat bagus untuk menaikkan kerja dan fungsi sel. Ya, di antaranya vitamin-vitamin, mineral tertentu, ya, dan yang paling umum terdapat di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, karena itu saya pernah baca sebuah jurnal, Bapak dan Ibu. Ya, jikalah orang itu makan sayur dan buah dari kecil, 1,5 kilogram aja, 1,5 kilogram aja sayur, yang organik. Ngerti kan, Bapak dan Ibu? Yang organik itu apa? Yang bebas dari kimia dan pestisida. Itu kan yang kita makan setiap hari? Betul? Oh bukan ya. Kalau kita makan biasanya sebelum ke pasar disemprot dulu ya. Betul ya? Disemprot dulu ya, jadi udah penuh pestisidanya. Nah, jika orang tadi makan buah dan sayur organik itu 1,5 kilogram setiap hari, rata-rata usianya akan menjadi 120 tahun tidak sakit-sakit. Oh, ada juga yang bilang saya nggak percaya itu Pak Andri ngomongnya doang. Lihat kakek-kakek kita, nenek-nenek kita dulu, buyut-buyut kita yang di desa-desa zaman dulu. Usianya bisa 80 sampai 100 tahun, betul? Tidak sakit-sakit, masih kuat macul. Karena makannya sayuran buah yang waktu itu zaman itu belum banyak pestisida. DDT aja baru tahun 80-an. DDT pestisida pertama, zaman dulu nggak ada. Endrin itu masih baru, akhir 80-an. Nah, kalau sekarang mah ratusan macam pestisida. Sampai di rumah pun kita pakai pestisida, betul? Ada nggak yang pakai pestisida di rumah? Oh, nah, nyamuk cuma 1 ekor, di ruangan habis seperti semua, itu pestisida Bapak. Ya. Nah, segitunya sang ini. Jadi kalau kita makan sayuran dan buah yang tadi organik, usianya bisa 120 tahun tidak sakit-sakit. Wah, ini luar biasa. Mau nggak Bapak dan Ibu? Oh. Udah telat. Udah mau tua. Kan saya bilang tadi itu harus dari. Maka ini hutang kita untuk anak cucu kita. Ayo ajarin mereka untuk banyak makan sayuran buah yang organik. Ya, oke, baik. Kita akan jawab nanti dengan ini ya. Jadi pertama tadi Bapak dan Ibu, racun-racun yang ada di kerak tadi secara autointoxikasi, secara otomatis dia masuk ke dalam pembuluh darah, lalu diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Ketika diedarkan sampai ke ginjal, maka ginjalnya menjadi sakit, Pak. Oh, racun. Karena racun. Ketika darah yang penuh racun tadi itu sampai ke ginjal, maka ginjalnya menjadi rusak, lemah, maka mulailah asam urat. Nah, jadi asam urat Pak, bukan karena makan melinjo, bukan karena makan kangkung. Bapak nggak percaya? Kasih saya sampai melinjo 1 toples, saya habisin. Saya tidak kena asam urat. Nggak asam urat, kenapa? Jawabannya adalah karena ginjal saya masih sehat. Itu jawabannya. Jadi asam urat berarti apa? Ginjalnya sudah mulai sakit. Kalau untung Bapak cepat ketemu selidik. Kalau tidak, ujungnya
gagal ginjal, cuci darah, stroke, jantung, koroner. Nah itu ya, makanya banyak orang, terutama di kampung, meninggal Pak. Cuma tahu ini kena jantung. Tapi dia tidak tahu jantungnya kenapa. Mungkin selama ini asam dia nggak pernah tahu. Oh dia stroke. Stroke bisa karena diabetes, bisa karena hipertensi, tapi bisa juga karena asam urat, kristal asam urat yang menyumbat pembuluh darah di otak. Nah, jangan salah Pak. Ya, jadi Bapak beruntung akhirnya ketemu dengan jangan pernah tinggalkan selimut dalam kehidupan Bapak. Karena saya bilang tadi apa? Sembuh dari asam urat itu alhamdulillah luar biasa. Jangan sampai asam urat lagi. Nah ini yang paling penting ya. Itu harus kita jaga ya. Jadi gimana caranya kita tetap bisa konsumsi selimut? Ya, karena selimut itu mahal apa murah? Murah. Martabak aja saya kemarin belinya 5 telur itu 60.000 Pak. Pas saya makan cuma jadi merah doang. Nggak ada efek kesehatannya, nggak ada. Dan ini cuma berapa martabak? Ya benar Pak, murah. Karena kalau udah sakit ya, kalau udah gagal ginjal atau sakit ginjal atau udah jantung koroner, itu nggak cukup lagi 250.000. Ya, rawatnya pasti butuh juta-jutaan, betul? Artinya apa? Untuk sehat itu pasti sangat mahal. Tapi dengan selimut menjadi murah. Itu masukkan dalam pikiran kita. Bapak ini boleh ikuti kalimat saya? Sehat itu mahal. Dengan selimut menjadi murah. Tangan dulu untuk kita semua. Saya akan jelaskan sedikit ya. Ini hari ini kita kok cepat sampai di sini ya. Misalnya 3 jam belum nyampe. Semangat dan juga orang-orangnya pintar dan cerdas semua kayaknya. Baik. Bapak dan Ibu, produk ini luar biasa ya. Kenapa? Karena banyak orang merasa, wah, saya nggak mau sembarangan minum obat, minum herbal, minum produk. Jangan-jangan nanti ini produknya abal-abal. Bapak dan Ibu, sertifikasi kita sangat lengkap. Yang pertama, kita ada dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Anda aman. Ya, kami sudah diriset, sudah dilakukan penelitian, minimal itu 6 bulan sudah dicoba. Ya, kemudian ada sertifikasi halal, ya, sehingga nggak usah khawatir lagi ada kandungan-kandungan yang haram di dalamnya. Terutama untuk kita yang muslim, ya. Ada CCP-nya. HCP ini menjamin yang tadi, bahan-bahan yang tidak mengandung pestisida, bahan-bahan kimia, bahan-bahan berbahaya, mulai dari bahan baku penanaman sampai ke proses akhir, aman dari zat-zat berbahaya. Luar biasa Bapak dan Ibu? Luar biasa. Jadi kalau tadi mau cari sayur organik, biasanya kemana tuh kita cari? Swalayan yang gede ya, harganya mahal ya. Kalau buah yang organik, sama ya, dan mahal juga. Nah, Bapak dan Ibu sekarang kita bisa dapatkan di sini. Luar biasa ya. Oke, ada standar internasional untuk mutunya, ya ada ISO-nya juga, ada GMP-nya sebagai standar untuk produksi yang baik atau fabrikasi yang baik, ya. Dan kita juga sudah ada di Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jadi dalam segala hal Bapak dan Ibu, kita sudah lengkap untuk legalitas formalnya, secara hukumnya, secara aturan kita aman, ya. Jadi Anda tinggal tenang di lapangan, tidak usah khawatir lagi, apalagi kalau nanti ada yang nanya. Kalau nanti ada yang nanya, ini legalnya, Anda tenang, karena semua persyaratannya sudah lengkap, ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke komposisinya. Ini salah satu yang penting Anda ketahui Bapak dan Ibu. Kenapa tadi? Kok yang Yang kolesterol? Kok kolesterolnya sekarang turun? Yang hipertensinya turun? Yang jantungnya sembuh? Diabetesnya juga sembuh. Kenapa? Salah satunya ini Bapak dan Ibu. Ada zat yang namanya psyllium husk. Psyllium husk ya, ini P-nya jangan dibaca. Karena kalau dibaca kita rusak. Bayangin aja, psyllium husk akan susah ya. Jadi bahasa Inggris itu kalau P dengan S, P-nya hilang.
Sama dengan K dengan N misalnya, saya tidak tahu. Jangan dibacakan I don't know, ya, bukan ya, tapi K-nya hilang, I don't know. Nah itu bahasa Inggris seperti itu ya. Jadi psyllium husk ini dibaca psyllium husk, ya, psyllium husk dari tanaman planta guavata. Oh, penting amat sih Pak cara bacanya? Enggak sih, ya kan? Tapi kalau nanti mau bergaya sebagai konsultan di lapangan kan lucu juga ya. Kalau salah ngomong ketahuan orang juga ya. Nah, supaya gampang tuh kita baca psyllium husk PG2 ya. Oke, tanaman ini hanya ada di India dan ini dipakai di banyak produk-produk fiber. Dan banyak di luar fiber itu yang pakai ini. Cuma yang mereka bingung adalah, saya udah coba Pak semua Pak, tapi kenapa itu saya coba selipin kok beda? Saya nggak bisa jawab dan tidak mau memperbandingkan. Apakah mungkin kualitas kita mungkin lebih bagus, atau mungkin juga jumlah serat yang dimasukkan cukup tinggi dan banyak. Yang pasti adalah yang minum serat kita jarang yang kecewa. Kalau komplain ada itu tadi Pak, dia minta dimasukin begini, ada ya. Oke. Nah, bagaimana cara kerjanya dari psyllium husk? Psyllium husk ini kalau begitu kita minum di dalam lambung kita, dia mengembang, ya, dia membesar. Jadi dia kecil, dia kecil gede ya. Makanya kalau minum ini, kok rasanya penuh ya? Oke, jangan kaget, jangan takut, ya. Itu bagus supaya apa? Kita itu jangan lapar terus orangnya. Jadi segala yang mau dimakan. Nah kalau perutnya penuh kan, dia menjadi nafsu makannya akan turun. Ya, jadi di dalam lambung dia mengembang. Nah itu masuk ke dalam usus, dia akan mengembang dan juga mengembangkan kerak-kerak yang lengket di dinding usus tadi. Dia kembangkan seperti roti dikasih ragi. Jadi mengembang sehingga apa? Yang menempel di dinding usus itu menjadi renggang, sehingga kena dorongan gerakan peristaltik dan air, udah keluar semua. Makanya tuh keluar semua nih. Ya kan itu tadi, dia mengembangkan kerak dan akhirnya merenggangkan ikatannya dengan dinding usus. Yang cara itu dia akan terdorong dengan mudah keluar. Oke? Itu cara kerja dari serat makanan tinggi yang ada di slim fit ini. Ya. Nah kemudian serat ini juga tidak terserap ke dalam tubuh kita. Ya, jadi tidak membuat kita nambah kalorinya di tubuh. Justru dia mengikat 3 hal. Apa yang dia ikat? Yang pertama, karbohidrat. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya, wah ini mau diajak kondangan nih. Kalau kondangan kan kita kan bawa amplop kan, betul nggak Bapak dan Ibu? Biasanya berapa bawa amplop nih rata-rata? 1 juta. Enggak, ini kondangannya nih. Ya, biasanya berapa bawa amplop? Ini jujur nih. Hah? 60.100 lah standar lah. 10.100. Ini 10.000. Oke, bawa amplop 100.000. Kalau makan sedikit kan rugi. Betul nggak? Makanya biasanya coba perhatiin kalau orang undangan. Oh, bakso ada lagi, oh iya, ada lagi soba ya, itu siapa belum? Pokoknya semuanya pasti mau dicoba, ya kan? Cendolnya apa ya kan? Kenapa? Karena kita bayar, betul nggak? Tapi kalau bayar gimana? Jadi apa? Pasti kolesterol, diabetesnya, hipertensi. So, habis makan itu pasti melonjak tinggi. Nah, ada rahasianya. Jadi kalau mau kondangan, hajatan, ulang tahun atau apa, minum selipit dulu 1 desa. Minum selipit dulu 1, habis itu hajar makan. Malam sebelum tidur 1 saset lagi. Paginya pelet ngapung minyaknya semua. Buat saya aja nih, saya yakin semua yang sudah mengerti dengan konsep selipit pasti melakukan itu. Tes, tensi, tes semua aman. Oke? Jadi bukan berarti tuh, ya kan? Kita yang udah sakit ini nggak boleh juga makan enak, ya kan? Tapi minum selipitnya harus 2 kalau pas lagi gitu Pak, ya. Sebelum dan sesudah, ya. Jadi kita tetap menikmati, wah enak makan ini. Ada lagi apa lagi, ya? Karena yang takut, ya. Kenapa? Karena ada selipit, ya. Oke. Nah, satu hal lagi, Bapak dan Ibu, psyllium husk ini juga mengandung kalsium cukup tinggi. Kalsium tinggi ini bermanfaat untuk mereka yang masalah tulang.
Itulah sebabnya orang yang minum sedikit cepat aman ya. Padahal kakinya kemarin mau dioperasi, satu box sekarang bisa jalan lagi. Kok bisa? Selipit. Selipit gitu loh. Selipit itu loh. Selipit. Karena seratnya ini mengandung kalsium yang cukup tinggi, Bapak Ibu. Ya, oke. Terus apa lagi? Yang berikutnya adalah adanya ekstrak. Silakan. Dibantu, masih ada tempat? Akan lebih oke lagi kalau ada bapak-bapak yang bersedia tuh. Yes. Yang tidak ibu, iya kan? Lebih luar biasa. Silakan, silakan. Udah boleh di depan, udah. Silakan. Karena kalau kursi plastik nggak ada sandarnya, lama capek. Oh, depan ada dia, depan ada dia. Tadinya kebukaan kok. Oke, baik, kita lanjut ya. Komposisi kedua, bahan kedua dari slim fit adalah ekstrak sayur dan yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang pertama serat, psyllium hulls, ya. Nah, yang kedua adalah ekstrak buah dan sayur. Oke, tadi udah kita jelasin kalau kita rutin makan sayur dan buah dari kecil setengah kilogram, usianya bisa berapa? 120 tahun, tidak sakit-sakit. Bayangkan orang biasanya usianya panjang, banyak penyakit, wah kayaknya nggak enak juga ya. Usia panjang nih, tapi penyakitnya banyak gitu loh. Itu siksa. Ini usia panjang tidak sakit. Ya, kenapa? Karena begitu banyak manfaat dari buah dan sayur. Bapak dan Ibu, nanti cukup googling ya. Anda buka aja di Google, manfaat buah itu apa? Pasti sangat banyak. Untuk jantung, kulit, kecantikan, rambut, ginjal, liver, paru-paru, ya kayak itu semua ya. Jadi buah yang organik itu pasti untuk semua. Sayuran yang organik juga untuk semua organ tubuh kita. Ya, nah karena itulah selalu dianjurkan jangan pernah lupa makan sayur dan buah setiap hari. Bapak dan Ibu, pagi tadi sudah makan sayuran? Belum, Bapak. Maka bukan sayuran, Pak. Oh, sayuran, Pak. Oh ya, oke. Masih boleh, masih hitung sayuran ya, sayur nangka ya. Oke. Nah, coba Anda bayangkan Bapak dan Ibu, kita ini sepanjang waktu itu kekurangan sayur dan buah. Sepanjang waktu, ya. Ada juga sih, saya makan buah Pak. Kemarin saya makan buah mangga Pak. 3 biji Pak. Kenapa? Karena sekarang lagi musim mangga Pak. Habis itu nggak ada lagi, ya kan? Cuma sekali itu doang gitu loh. Nah, yang kita maksud adalah makan buah itu rutin. Ya, bukan makan buah sekali makan yang banyak, tapi setelah itu misalnya musim rambutan, makan rambutannya 3 kilo ya. Kan gitu kan, beli berapa rangkaian makan aja terus. Itu bukannya sehat. Malah bisa sakit. Makan durian, wah ini musim durian. Saya makan buah kok Pak, durian Pak. Makan duriannya banyak sampai demam ya. Itu bukan lagi sehat. Yang kita maksud adalah buah itu tidak usah banyak, tapi kita campur sepotong semangka, 2 unes jeruk, 2 buah anggur. Kita campur-campur 1 buah atau 1 buah biji salak. Jadi kita ini campur-campur. Sayurannya juga gitu, kita campur. Ya, contohnya apa? Salad. Bapak Ibu tahu kan salad? Tahu ya? Salad itu biasanya berapa macam sayurannya? Banyak kan? Kalau 1 aja bukan salad. Kalau 1 aja itu namanya sayur bayam. Coba kita makan di rumah, makan sayur bayam kan Bapak Ibu? Makan sayur bayam, masak sayur bayam jadi bubur. Betul nggak? Saya bilang baik baru dimakan. Padahal salad itu tidak ada yang dimasak. Dimakan secara mentah. Tomatnya mentah, timunnya mentah, saladanya mentah.
wortelnya mentah. Kalau kita dimakan mentah, isinya apa isinya? Pestisida. Pestisida isinya. Makanya terpaksa kita masak, kita cuci. Ya, jadi ekstrak buah yang bagus adalah yang mentah. Ya, jangan dimasak sampai jadi bubur. Kita makan sayuran kangkung, satu mangkok kangkung aja. Ya makanya itu tadi asam uratnya naik gitu. Karena kangkung aja yang dimakan, ya banyak lagi gitu. Nah, Bapak dan Ibu, inilah yang menyebabkan kita sakit karena sepanjang waktu kita kekurangan sayuran dan buah. Sebagai contoh sederhana aja, menu kita sehari-hari, ayam goreng, ayam geprek. Semua suka kan ya? Ayam geprek? Sayurnya apa biasanya? Timun. Dikasih berapa? Dimakan nggak? Makan. Ya, sampai 3 biji berapa gram? Ya, sedikit. Kadang-kadang dikasih kemangi, Iya. betul nggak? Dimakan nggak? Wah, bagus mantap. Tapi seringkali saya lihat dibuang aja itu kemangi nggak dimakan. Intinya satu, kita kekurangan sayuran setiap hari. Kita kekurangan buah setiap hari. Ya, padahal kita tahu manfaat sayuran itu sangat banyak sebagai sumber antioksidan, vitamin, ya, untuk seluruh fungsi tubuh kita. Tapi sepanjang waktu kita kurang makan buah dan sayur. Kemudian di dalam Slimfit juga mengandung ekstrak lemon. Nah ini nggak usah saya jelasin, karena Anda nanti cukup di rumah di HP klik di Google cari manfaat lemon, banyak sekali. Untuk jantung, untuk kulit, kecantikan, untuk rambut, pokoknya pasti banyak. Betul nggak? Kalau banyak, Bapak Ibu mau minum nggak kira-kira? Kalau seandainya lemon itu memang bermanfaat untuk kesehatan, banyak manfaatnya, mau nggak Anda minum kira-kira setiap hari, Bapak Ibu? Mau? Ya, silakan dulu. Digeser Pak. Geser aja Pak, biar pada geser aja nggak apa-apa. Nanti teman yang keluar bisa Bapak. Masih? Baik. Oke. Baik, sekali lagi saya ulangi Bapak dan Ibu. Lemon itu bagus ya, kita semua udah tahu ya. Hanya menjadi pertanyaan yang mengganjal buat saya. Kalau ini bagus untuk jantung, bagus untuk sakit mah juga bagus, betul? Betul. Ada yang tahu nggak untuk sakit mah katanya juga bagus lemon? Iya. Pernah dengar nggak? Pernah. Ada? Benar ya? Oke, berarti bagus ya. Untuk mah bagus, untuk jantung bagus, untuk kulit bagus, untuk mata bagus, liver bagus, ginjal bagus. Kalau bagus, benar bagus untuk semua, mau nggak Bapak dan Ibu minum lemon setiap hari? Apakah sudah diminum setiap hari? Kenapa tidak diminum? Padahal udah tahu bagus. Sama nih. Kita udah tahu nih. Itu udah tahu bagus, tapi kita nggak berani minum, nggak mau minum. Ya, karena alasannya asam. Oke, kalau gitu kita lupain ya. Kita tidak usah minum lemon walaupun manfaatnya banyak. Tapi Bapak dan Ibu di dalam Slimfit itu sudah ada lemon. Nah, itu yang luar biasanya. Jadi kalau Anda ingin dapat manfaat lemon, cukup minum Slimfit. Karena di boxnya itu udah ada gambarnya. Nah, cuma kan orang kan begitu melihat box Slimfit, waduh, saya ini kan sakit mah. Gak bisa dong minum Slimfit. Nah, kalau saya ketemu saya selalu paksa. Coba minum, saya tanggung jawab. Begitu dia minum, apa dia bilang? Enak ya. Rasanya sejuk gitu. Itu yang luar biasa dengan Slimfit. Untuk yang mampu, rasa di lambung lebih luar biasa ya untuk Slimfit. Oke. Jadi yang pertama tadi apa isinya Bapak Ibu? Komposisi yang pertama psyllium herbs. Yang kedua ekstrak sayur, ekstrak buah. Yang ketiga lemon. Nah yang keempat inulin. Inulin ini Bapak Ibu, setiap hari saat ini di iklan-iklan itu ibu-ibu selalu dicekokin dengan konsep
kasih anak-anak itu minuman makanan prebiotik, makanan sehat, susunya harus begitu dia prebiotik kan harganya beda dikit, betul nggak? Kadang-kadang bukan dikit ya harganya, ya. Bedanya mahal, ya karena ada Prebiotik. tahu nggak ada apa arti prebiotik? Apa itu prebiotik? Makanan. Makanan artinya Bapak dan Ibu.